Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berhubung kalian langsung bertanya tentang proposal penelitian, sebenarnya seharusnya kita bakalan bahas tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif dulu, biar mudah nanti di bagian metodologi. Tapi mengingat kalian mungkin ingin segera menyelesaikan bagian tugas proposalnya, maka ini yang kita punya dari panduan kita. Ini daftar isi panduan proposal di prodi kita ya. Jadi nanti kalau kalian mau daftar seminar, kalian harus menyiapkan bagian sampulnya itu ada halaman sampul, checklist persyaratan proposalnya ada sama orang prodi, terus academic consultation form ini juga ada, kopian kartu KHS, bla bla. Ini adalah yang bagian berhubungan dengan ADM ya. Dua judul cadangan ini adalah jika judul di proposal kalian nanti ketika diseminarkan tidak diterima, maka kalian harus menyiapkan dua judul lain yang bisa jadi menjadi pengganti. Oke, sebenarnya isi dari proposal itu hanya 3 bab. Jadi kalau kalian tadi ngomong ada yang merangkum skripsi, maka skripsi itu yang harus kalian rangkumkan untuk jadikan proposal itulah bab 1, introduction. Kemudian bab 2, review of literature atau biasa disebut juga literature review. Dan bab ketiga adalah research method alias metodologi. Nah, ini di bagian ini cuman penjelasan tentang bagaimana kalian kalian menulis bahasanya dan sebagainya karena inilah panduannya. Sedangkan hari ini kita akan bahas sedikit tentang contoh-contoh yang sudah ada ya. Saya cari di internet. Karena memang biar kalian juga bisa mencari, karena sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang ada di internet yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Karena jikapun saya memberikan contoh punya kakak letting kalian dulu yang misalkan ikut seminar, itu juga belum tentu adalah tipe yang cocok untuk kalian ikuti karena mereka juga belum tentu bagus seperti yang kalian inginkan. Nah, ini adalah guideline untuk kalian menganalisa jurnal yang saya maunya dibuatkan seperti ini. Maksudnya karena jurnal itu dia adalah versi kecil dari skripsi. Dalam artian versi singkat dari skripsi dan dia di situ ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi bab 1 itu adalah introduction. Introduction itu artinya kalian mengenalkan apa yang kalian teliti. Jadi di sini saya mengambil yang sudah dirangkumkan oleh orang lain. Jadi di sini dia bakalan bilang misalkan kayak ini contoh introduction yang sudah dipersingkat. A conceptual framework for scheduling constraint management. Ini judulnya. Provide a brief and meaningful title to your project. Background or introduction section, provide a description of the basic facts and importance of research area. What is your research area? The motivation of your research. How important is it for the industry practice, knowledge, development. Dan satu lagi yang tidak disebutkan di sini, gap. Masalah apa yang kalian angkat. Di sini dia, nanti kalian bisa baca lagi karena sudah saya kirimkan di grup. Di bagian ini kalian harus menjelaskan yang ini dulu, pertanyaan ini. Yang kedua, facts-nya itu kalian harus bisa menjelaskan masalah apa yang akan kalian selesaikan dari skripsi kalian, dari penelitian kalian. Jadi tujuan dari menulis atau membuat skripsi atau mengadakan penelitian adalah menyelesaikan masalah. Kalian berawal dari sebuah masalah. Apa sih masalah? Masalah itu ketika ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Harapannya apa? Selesai sekelas metodologi kuantitatif, kalian bisa membuat proposal kuantitatif. Itu harapannya, tapi kebanyakan yang terjadi selesai kelas kuantitatif, banyak mahasiswa YLangsa atau prodi PBI YLangsa yang belum bisa membuat proposal penelitian kuantitatif. Kenapa belum bisa membuat proposal itu? Itulah masalahnya. Dan tujuan kalian meneliti adalah kalian pengen tahu kenapa ada masalah mereka nggak bisa buat. Apakah karena mereka malas? Apakah karena contoh-contoh yang diberikan membingungkan? Atau penjelasan guru atau penjelasan dosennya yang tidak sesuai? Nah, ini namanya problem. Problem yang akan kalian selesaikan dengan adanya penelitian kalian. Nah, di sini harus kalian tampilkan di introduction. Jadi nanti ketika kalian menganalisa jurnal orang, maka kalian harus tahu problem apa yang dia selesaikan, gap apa yang dia tampilkan. Jadi jawaban ini harus kalian dapat dalam satu paragraf yang kalian buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian ada problem statement. Problem statement ini adalah penjelasan tentang problem yang lebih
spesifik ya. Karena nanti ada research question. Research question dan problem statement hampir mirip. Kalau ini problem statementnya dibuat dalam bentuk paragraf, sedangkan research question itu dalam bentuk research question or satu apa segala macam gitu ya. Problem statement provides a clear and concise description of the issues that need to be addressed. What specific problem in the research area you will address. Nah, problem statement ini sama seperti gap tadi karena dia sebenarnya bagian dari introduction yang besar. Karena bab 1 adalah introduction. Jadi problem statement itu adalah bagian dari introduction-nya ya. Kemudian ada ini bentuk problem statement inilah seperti ini. Kalau kalian deskripsi, kalian bisa melihat pertanyaan, kalau bahasa Indonesia adalah pertanyaan penelitian atau bahasa Inggrisnya disebut research question. Ada yang seperti ini. Kemudian objektif adalah jawaban dari problem statement tadi. Kalau di sini what are the typical constraints found in various construction project, maka to provide a comprehensive review of source and characteristic of constraint typically found in construction projects. Jadi objektif itu adalah tujuan dari untuk menjawab research question tadi, ya kan? Terus literature review. Nah, literature review ini adalah bukan contoh sih, penelitian-penelitian sebelum kamu yang mirip dengan penelitian kamu. Sehingga kamu menjadikan penelitian dia itu seperti contoh untuk kamu membuat penelitian. Nah, kenapa saya meminta kalian membuat analisa jurnal? Karena jurnal-jurnal yang kalian analisa sekarang itu bisa menjadi jurnal yang akan kalian letakkan literatur review nanti. Jadi seandainya di kelas ini kalian benar-benar mencari dengan judul yang sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, yang akan kalian yang akan kalian naikkan ke seminar proposal, maka ketika nanti kamu ingin membuat seminar proposal untuk kamu naikkan ke seminar dengan sebenar-benarnya, kamu sudah punya banyak jurnal yang kamu jadikan literatur review-nya. Jadi di literatur review-nya apa yang harus ada? Provide a summary of previous related research. Research sebelumnya yang sesuai, related, yang sesuai dengan research problem and their strength and their weakness and justification of your research. Nah, what is known, what have been done by others, and what your research is still necessary. Jadi, kenapa kita perlu menampilkan beberapa research sebelum kita yang mirip dengan kita, supaya kita bisa menjawab kenapa kita masih perlu membuat research ini. Padahal sebelum kita sudah banyak orang yang meneliti tentang masalah yang kita teliti. So, kenapa kita perlu teliti lagi? Jadi kita harus bisa menjelaskan kekuatan dari research mereka apa, weaknesses mereka apa, kekuatan kita apa, weaknesses kita apa. Jadi kalian di sini harus mencari, misalnya seperti ini. Misalkan kalian mengambil topik eksperimen, metode TPR misal, meningkatkan kemampuan speaking mahasiswa. Itu judul skripsi kalian. Sebelum kalian ada ratusan orang yang sudah membuat penelitian menggunakan metode TPR. Dari 100 orang itu, ada sebutlah 70 yang berhasil, yang menjelaskan bahwa metode TPR itu sesuai atau meningkatkan, dalam artian sesuai dengan research kamu, dia meningkatkan kualitas speaking mahasiswa, tapi ternyata ada 30 juga yang menyatakan tidak meningkatkan. Sehingga ada dua sisi di sini. Ada sisi yang mendukung penelitian kamu dan ada sisi yang tidak mendukung penelitian kamu. Sehingga ketika kamu buat literatur review, kamu harus menampilkan dua-dua sisi tadi. Ada yang mendukung penelitian kamu dan ada yang tidak mendukung penelitian kamu. Yang tidak mendukungnya kamu harus menjelaskan kenapa penelitian dia tidak meningkatkan, ada faktor apa di situ, karena pasti dalam jurnal itu disebutkan, sehingga kamu pengen meneliti yang tidak pakai faktor itu. Dan kedua, kamu harus cari yang terdekat dengan punya kamu, dan kamu harus bisa menemukan perbedaan, harus bisa menjelaskan apa beda penelitian kamu sekarang dengan penelitian yang sudah. Misal di situ kamu tampilkan 15 jurnal. Dari ke-15 itu, kamu harus bisa menarik kesimpulan secara kritis, bukan literatur review itu bukan di-list-kan ya. Bukan kamu bilang, sebelum saya sudah ada 10 orang yang meneliti. Pertama, si A, si kedua, si B, ketiga, si C, keempat, dan sampai 10. Itu namanya bentuk list. Dan literatur review bukan bentuk list seperti itu. Dia adalah critical, gimana ya saya bilang ya, kita menampilkannya secara kritis. Misal,
Dulu sebelum saya sudah ada yang meneliti tentang masalah ini. Ada 50 orang yang meneliti atau ada 5 orang yang meneliti sesuai dengan punya saya. Yaitu si A, si B, si C, si D. Sedangkan ada 3 lagi yang meneliti mengatakan tidak sesuai dengan punya saya. Titik, titik, titik. Udah, jelaskan orangnya. Kenapa dia tidak sesuai? Ternyata ketika saya baca, si A dia kurang punya metode ini. Si C dia masalahnya siswanya begini. Si D, jadi ketika orang baca, dia membacakan dari literatur review itu adalah hasil bacaan kamu, kritis kamu terhadap bacaan-bacaan yang sudah ada. Jadi di sini kamu akan bisa menjawab what is the novelty of your research? Apa sih yang membuat research kamu berbeda, keren dari research sebelumnya gitu. Jadi itu jawaban dari literatur review. Kemudian di metodologi. Nah, di sini yang menjadi poin penting dari research proposal. Kenapa? Karena kamu di sini akan menjelaskan kuantitatif itu ada beragam jenisnya. Kamu di sini mau pakai apa? Eksperimen kah? Kuantitatif deskriptif kah? Atau banyak lagi? Kuasi eksperimen. Eksperimen aja dibagi beberapa jenis. Jadi di sini kamu harus tahu. Kamu kalau ngambil topik ini bagusnya pakai metode apa? Nah, makanya saya minta kalian untuk menganalisa punya jurnal-jurnal yang ada itu, sehingga jika kamu misalkan cocok dengan, saya suka topik ini, tentang ini, pakai kuanti. Gimana ya? Pakai metode apa ya? Makanya kamu cari jurnal-jurnal yang sesuai dengan yang kamu suka tadi. Kamu lihat metodologi dia apa. Dia ngapain aja. Bagaimana cara dia mengumpulkan data. Bagaimana cara dia membuat sampel. Bagaimana dia temukan populasinya. Sampling metodenya. Metodenya. Cara dia menganalisa hasil metode-metode tadi. Nah, itu yang kamu tiru. Atau dalam bahasa kita kamu contek. Kamu contek metodologi dia dari semua. Misalkan ada 15 penelitian yang sesuai dengan topik kamu. Dari semua itu mana yang menurut kamu paling kamu sukai dan paling mudah untuk kamu kerjakan metodologinya. Paling cocok sama kamu. Maka itu yang akan kamu tiru untuk jadi metodologi di research proposal kamu ke depan. Makanya saya meminta sebelum saya menyuruh kalian buat proposal, saya minta kalian baca dulu punya orang. Seperti gitu juga kita dalam speaking. Sebelum kita mampu speaking, sebelum kita mampu menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, maka kita harus listening dulu. Kita dengar dulu bagaimana orang lain menjelaskan. Nah, sedangkan writing itu production, kita gak akan bisa menulis kalau kita tidak membaca tulisan orang. Jadi, ini versi yang sudah disingkatkan, dan saya mau kalian buat yang analisa tuh versi ini. Sedangkan ini adalah contoh yang aslinya. Contoh yang dibuat oleh orang yang ada di internet ya. Ini punya DAD dan mereka punya Jerman nih. An experimental investigation of product differentiation and price competition in the presence of network effects. Jadi dia mau lihat eksperimen investigasi tentang bagaimana perbedaan produk dengan kompetisi harga. Nah, ini introduction-nya. Introduction itu bisa panjang. Nah, tadi di panduan proposal di sini dia sampai 28 halaman. Introduction-nya aja sampai beberapa halaman. Nah, kita berapa halamannya itu kalian balik lagi ke panduan proposal tadi, maka kita akan mengacu kepada panduan proposal yang ada di tempat kita. Nah, coba kita lihat, kita baca the introduction dia. This proposal research project deals with oligopoly under network effects. Ini topiknya bukan sesuai kita sih, tapi nggak apa-apa. Such a situation was demonstrated by bla bla bla. Inspired by this case, di mana kita mau lihat di mana masalah dia tampilkan. A model where they suggest that polarization of demand discussed, for example, by Brackett, is causation of proximity. The explanation for such behavior goes as follows. When firms do not differentiate product, the only factors determining individual choice are difference in aggregate demands. In this case, ini dia menjelaskan fact yang terjadi di tempat dia. Atau dia yang menjadi masalah dalam, bukan masalah sih, kenyataan yang jadi latar kenapa dia buat penelitian ini ya. Facts tadi ya. Network effect leads to herd behavior and a polarization of demand is expected to happen. Further result of the model is that market leaders blah blah can take advantage of its position and charge a higher price that its market follower blah blah. If the network effect is sufficiently strong, the market leader's price tend to be much higher than the equivalent price, which is predicted in case blah 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 blah. Ini penjelasan tentang harapan. Kalau network effect strong, maka market leader price-nya bisa jadi higher.
Ya kan? Since each firm is equally likely to become the market leader, they expected profit by higher. Conversely, firms tend to separate and engage in a standard hot selling price competition when their network effects are sufficiently weak. That may explain the agglomeration of firms where consumers put high value in socializing with other consumers. It is very difficult to find situation in the business world that correspond exactly to the theoretical model. Oke, di sini di atas dia menjelaskan tentang teori modelnya yang menyatakan kalau network efeknya tinggi, maka price-nya juga akan tinggi, permintaannya akan tinggi, bla bla bla. Ini sesuai teori ekonomi tentang marketing. Tapi di sini dia jawab, it is very difficult to find situation in the business world that correspond exactly to the theoretical model. Jadi dia bilang, sedangkan dalam kenyataan, yang seperti teori tadi itu kayak exactly seperti teori tadi difficult untuk kita temukan. Even in the restaurant case that inspire the research, some of the assumption may not be very fulfilled. In this respect, laboratory experiments allow to specify an experiment and define the situation to be used. Nah, jadi di sini dia menjelaskan, pertama dia sebutkan dulu secara fact-nya apa dalam situasinya, secara teorikal harapan atau secara ideologi, secara keilmuan dalam ilmu ekonomi, semakin tinggi network efeknya, semakin tinggi harganya, tapi ternyata dalam situasi bisnis yang pada kenyataannya itu tidak sesuai. Bahkan untuk teori yang restoran. Makanya dia pengen buat laboratorium eksperimen tentang ini. Jadi nampak kan gap-nya masalah apa yang ingin dia ambil. Jadi di sini they provide an opportunity to test acceptance of model under the strong bla 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 ini. Jadi dia membuat eksperimennya dengan tes bla 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 ini, kemudian tujuan this research ini masuk dalam objektif. The aim of this research project is to test the prediction of price completion models bla bla bla. Nah, udah habis. Theoretical model ini masuk dalam literature review, tapi di sini dia juga masukkan teorinya. Maksudnya di sini dia ya akan pakai pola eksperimental, dia pakai theoretical model yang kita belum paham ya, karena ini masalah ekonomi. Nah, ini dia jelaskan lagi tentang metodenya apa dan bagaimana cara dia nanti buat eksperimennya. Kemudian ada result. Resultnya ini dari, maksudnya bukan result apa ya, represent some niche equilibrium of the price competition that occurs location or fixed. Ini karena result di sini bukan result hasil penelitian, tapi lebih ke preliminary research. Dalam artian result sebelum dia melakukan penelitian, tes-tesnya aja dulu, atau sesuai dengan yang sudah orang buat. Dalam artian ini data-datanya ini, rumus-rumusnya nanti dia akan pakai rumus yang mana. Ini kita nggak paham ya karena bukan bagian kita. Nah, related experimental literature ini masuk dalam literature review. Jadi yang tadi model itu adalah cara atau metodologi apa yang akan dia pakai dalam eksperimen ini. Sedangkan dia kebalik ya polanya. Ada lagi metodologinya. Ini dia buat jenis-jenis eksperimennya. Kemudian ada jenis eksperimen masih, nanti kalian bisa baca lagi lebih. Pretest result, budget, oke. Nah, berarti dia dalam proposal ini dia balik posisinya, di mana yang tadi multimodal itu adalah metodenya, metode eksperimen yang dia pakai, sedangkan literature review dia buat di bawah. Sedangkan di punya kita adalah literature review dulu, baru metodologinya. Jadi di sini yang jelas ya metodologinya pakai eksperimental tapi pakai theoretical model sesuai dengan materi dari ekonomi yang dia ingin pakai ya. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Jadi ini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, nah ini ada yang penjelasan lebih ini dia menjelaskan lebih dalam tentang kayak tadi. Introduction itu seharusnya ngisinya apa kayak tadi. Ini proses for developing a proposal. Jadi kita harus punya preliminary sorting of ideas. Kita pengen buat apa aja, tentang masalah apa aja. Jadi di sini cara bikinnya dia buatkan mapping-mappingnya sehingga akhirnya kalian bisa dapat ide apa yang mau.
Further organization of ideas and arguments, a framework of focus question and argument maps. Jadi kita kayak tadi, ini cara dia buat research proposal outline in terms of focus question. Untuk introduction, kalian harus bisa menjawab ini. Baru isinya adalah introduction kalian. What have been the driver of the calculus reform movement? Ini masalah kalkulus ya, masalah yang topik yang dia mau. Jadi nanti kalau untuk masalah kita bakalan membuat pertanyaan-pertanyaan dulu maksud dia. Jadi sebelum membuat research proposal yang bagus dalam berbentuk paragraf, bagusnya kita buatkan pertanyaan-pertanyaan dari ide-ide yang udah kita rangkumkan kayak mapping ini. Oke, contoh kalian mau ngambil tema tentang kenapa metode TPR itu bisa meningkatkan speaking. Nah, di sini kalian akan bertanya, metode TPR, bagaimana sih metode TPR itu meningkatkan speaking? Pertanyaannya seperti itu. Speaking apa yang dia tingkatkan? Apanya yang menjadi faktor yang membuat dia meningkatkan speaking? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat yang membuat introduction. Misalnya gini, sebelum kita membuat bentuk paragraf, kita buat pertanyaan-pertanyaan dulu. Yang nanti hasil jawaban dari pertanyaan ini adalah paragraph introduction. Kemudian previous research. What research has already been done in this area? What deficiencies or gaps need addressing? Ini juga jawaban yang kalian akan jawab sehingga hasilnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini saya rasa kalian bisa baca lebih karena bahasanya lebih simple. Nanti kalau ini ada contoh-contohnya malah. Ada contoh punya orang. Dia jelaskan dalam bentuk ini, introduction indicate the broad area of the research. Kemudian di sini continuation of a goal, a narrowing of focus. Jadi di sini kalian bisa lihat apa-apa aja yang harus dijelaskan di dalam introduction, bagaimana cara menulisnya. Oke. Ini jauh lebih bagus ketimbang sebelumnya. Nah, ini juga cara buat previous research ini adalah literature review, sama dengan literature review. Jadi dengan ada penjelasan yang lebih jelas seperti ini, saya rasa kalian lebih bisa paham ya. Mungkin dari saya sekian dulu, karena saya butuh respon kalian. Bagian mana yang kurang paham, segala macam, silahkan ditanyakan. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.